Salam jumpa dengan saya, Mario Antonius Birowo. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita akan bicara tentang komunikasi bencana. Kali ini saya mengundang Sinam Sutarno yang merupakan Sekretaris Jenderal Jaringan Radio Komunitas Indonesia tahun 2004. Dan kemudian tahun 2010 Mas Sinam menjadi Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Mas Sinam juga aktif dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan kebencanaan, khususnya di radio darurat, dan sekarang merupakan salah satu SC atau Steering Committee dari Konsorsium Radio Darurat untuk Masyarakat Tangguh atau Radar Tangguh, yang anggotanya antara lain adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, CRI, kemudian juga FMYY dari Jepang, serta kemudian AMAK Asia Pasifik atau Asosiasi Radio Komunitas di Internasional khusus untuk Asia Pasifik. Nah, Mas Sinam, silakan masuk Mas Sinam. Halo Mas Anton, apa kabar Mas? Baik Mas Sinam ya. Semoga kabar baik juga, salam sehat untuk Mas Sinam dan salam tangguh. Amin, amin. Ya. Salam tangguh. Mas Sinam, ini hadir di tengah kita ya, merupakan seorang aktivis di bidang radio komunitas, terbaik juga sebenarnya aktivis di bidang penyiaran di Indonesia, termasuk inisiator untuk penyiaran darurat ya. Dan kita akan berbincang berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya bersama kita. Mas Sinam, pertama-tama tolong dong jelaskan kepada kami tentang apa itu penyiaran kebencanaan. Ya. Mungkin mulai dari penyiaran itu menurut Mas Sinam apa? Silahkan Mas Sinam. Ya, baik. Terima kasih Mas Anton dan kesempatannya diskusi di Komunikasi Bencana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, sebenarnya pertama kami ingin sampaikan bahwa radio komunitas itu, saya dari JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, salah satu organisasi yang concern waktu itu untuk mengadvokasi keberadaan radio komunitas. Jadi kami hadir sebelum radio komunitas diakui oleh undang-undang. Kemudian hadirlah radio komunitas dalam undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan kalau berbicara penyiaran itu sering dimaknai sebagai, kalau definisinya adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi darat, laut, dan udara yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Kemudian bisa melalui udara, kabel, dan media lainnya. Jadi itu penyiaran, kegiatan komunikasi massa. Dan kalau kebencanaan, maka kemudian kita maksudkan bahwa penyiaran ini harus berkontribusi terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh. Karena kita tahu di Indonesia itu hampir di semua tempat punya potensi bencana. Seperti saya sendiri, misalnya saya tinggal di Boyolali, itu di lereng Merapi, maka sering dari kecil saya melihat erupsi Merapi misalnya. Terus kemudian juga sering juga ada angin, tanah longsor gitu, yang kemudian bencana itu ada di sekitar kita. Maka kemudian penyiaran bencana adalah bagaimana upaya-upaya memanfaatkan kegiatan, memanfaatkan penyiaran sebagai upaya untuk memperkuat ketangguhan masyarakat, upaya untuk pengurangan risiko bencana. Itu Mas. Jadi kegiatan yang kemudian memang dilakukan, dirancang bersama-sama dengan komunitas, menggunakan, kalau kami dari radio menggunakan radio, tentu kemudian kalau di praktisi TV mungkin juga bisa menggunakan TV-nya, begitu. Mas Sinam, nah tadi di awal saya mendengar Mas Sinam menjadi Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan kaitannya dengan kebencanaan ini seringkali hadir ya radio komunitas. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ada di sini, mungkin sedikit perlu diberikan informasi tentang radio komunitas, dan kemudian kita nanti mencoba melihat mengapa radio komunitas kok dekat dengan masalah-masalah kebencanaan. Menurut Mas Sinam sangat penting itu. Ya. Ya, baik. Radio komunitas sendiri, jadi memang sebenarnya dari dulu tidak dikenal ya. Baru dikenal itu kalau di tingkatan teman-teman aktivis, mungkin teman-teman pegiat penyiaran, pegiat demokrasi gitu, ya sekitar reformasi kita mengenal pentingnya radio komunitas gitu. Dan kemudian radio komunitas perlu kita advokasi dalam konteks undang-undang. Nah, setelah ada radio komunitas itu, kalau menurut undang-undang dimaknai sebagai ini ya,
lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, independen, gitu. Sebenarnya tidak untuk kepentingan komersial, daya pancar rendah, jangkauan terbatas, dan yang paling penting ini dilakukan untuk melayani kepentingan komunitas. Nah, didirikan dari, oleh, dan untuk komunitas. Kalau kami menerjemahkan secara sederhana begitu. Dan untuk mendirikan radio komunitas itu di Indonesia syaratnya minimal 250 orang atau separuh populasi plus 1. Kenapa ada separuh populasi plus 1? Karena ada beberapa wilayah yang kemudian dalam satu coverage area itu orangnya tidak ada 250 misalnya. Teman-teman kita yang ada di misalnya dalam satu coverage area cuma ada 100 orang, maka 51 orang juga sudah bisa. Itu terjemah radio komunitas. Dan secara frekuensi ini ada, kalau sekarang cuma ada di 107.7, 0.8, 0.9 gitu. Terus kemudian daya pancarnya 2,5 coverage area 2,5 km radiusnya atau 50 watt maksimal. Tapi kemudian ada di beberapa pengecualian gitu untuk beberapa daerah-daerah yang disebut 3T misalnya, yang ada di terdepan, terluar, terus itu bisa lebih dari itu. Itu secara teknis begitu Mas, radio komunitas. Jadi didirikan dari, oleh, dan untuk komunitas. Misalnya di dalam satu desa gitu ada kelompok tani, kemudian kalau prakteknya kan beberapa kelompok tani bikin radio komunitas. Ada juga teman-teman buruh seperti Marsina FM itu juga bikin radio komunitas. Ada juga kelompok kesenian yang kemudian mendirikan radio komunitas. Nah, kalau ditanya kaitannya dengan bencana gitu, ya tadi hampir di semua wilayah ada bencana gitu, dan itu juga berulang gitu. Nah, ini yang kemudian penting, bagaimana kemudian, karena radio ini bisa menjadi media informasi untuk menyampaikan informasi secara cepat gitu, bahwa bahkan mengenali banyak tanda-tanda bencana sampai kemudian apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Begitu Mas. Ya, nah kalau berkaitan dengan soal kebencanaan ini, kan ini seperti isu ya yang menjadi penting untuk masyarakat. Dan ketika mainkan isu, yang saya dengar radio komunitas ini memiliki keunikan, yaitu selain dia bersiaran, artinya yang kita dengarkan dalam radio, tetapi juga radio komunitas punya aktivitas di masyarakat itu sendiri. 10% siaran, 90% masyarakat. Bisa dijelasin lebih jauh nih Mas, kayak gini Mas. Ya, nah kami punya 3 strategi namanya. Jadi radio komunitas di masa ini kita sebut dengan 3-on. 3-on. Jadi 3-on. Satu on air, ya 3-on ya. On air, online. Jadi online. Jadi on air itu adalah kegiatan bersiaran menggunakan frekuensi. Frekuensi yang ada saat ini, misalnya menggunakan FM ya sekarang gitu. Kita bersiaran membuat iklan masyarakat, talk show, siaran lagu gitu, terus kemudian bertutur, dongeng gitu secara langsung. Tapi kemudian juga ada kegiatan online. Online itu LAND ya, jadi land darat. Jadi dulu kita mungkin kita akrab dengan istilah off air sebenarnya. Nah, suatu saat saya dikritik oleh salah satu praktisi radio off air, itu artinya radionya sedang mati. Jadi padahal radionya mungkin siaran, jadi bukan, ini tidak sedang ngomong off. Bukan itu padahal yang prakteknya kan bukan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di luar siaran gitu. Nah, Mas Errol Jonathan itu menggunakan istilah non air, jadi di udara dan di luar udara. Nah, JRKI itu pernah punya praktek membuat radio land, radio darat. Gitu. Kayaknya menarik juga kalau istilah off air itu kita ganti menjadi online. Jadi kegiatan di darat. Dari pertemuan PKK, misalnya obrolan sambil kerja bakti, terus kemudian tatap muka, ada kemudian juga mungkin beberapa kegiatan-kegiatan pertemuan warga yang lain. Nah, itu yang kami sebut dengan online. Lomba lari, lomba apa yang kemudian memungkinkan orang berkumpul. Nah, itu menjadi medium tersendiri, karena bagi kami ya kasta media tertinggi itu adalah media tatap muka itu, online itu sesungguhnya. Gitu. Kemudian yang lain akan memperkuat. Nah, yang lain itu adalah online saat ini ya, seperti yang kita lakukan misalnya menggunakan daring, medium daring gitu ya, online. Jadi
ada yang streaming siarannya. Gitu. Kalau dulu kan streaming ya, terus kemudian ya sekarang sudah mulai merambah ke dunia media sosial, misalnya bikin konten di YouTube, terus menggunakan Spotify, saya sebut merek nggak apa-apa ya, gitu terus kemudian juga menggunakan Facebook, Twitter, gitu ya, podcast. Nah ini saya kira perluasan ruang yang bisa digunakan untuk menjangkau, gitu, keterjangkauannya semakin banyak. Itu yang kemudian 3 strategi itu. Nah, kalau kemudian kenapa bencana tadi dalam konteks bencana, maka kemudian semua orang harus tersapa. Mungkin orang ini connect dengan radio, tapi belum tentu connect dengan Twitter. Ada yang connect dengan Facebook saja. Ada yang mungkin tidak connect dengan kedua-duanya, misalnya. Maka kemudian butuh kegiatan online. Misalnya orang yang perlu disapa dengan speaker di masjid, misalnya, atau kemudian orang yang penting juga dengan kentongan, gitu, dengan medium-medium yang lain yang kemudian prinsipnya semua orang harus terjangkau dan medium yang ada kita manfaatkan. Nah, radio komunitas bisa menjadi semacam rumahnya ya untuk kemudian bisa mengoperasikan berbagai macam medium yang ada. Mengapa bencana itu harus dibicarakan berbasis komunitas, Mas? Ya, pertama karena komunitas yang paling rentan menjadi korban bencana. Jadi kalau salah, gitu, kalau salah mengambil keputusan, maka kemudian dia akan menjadi korban. Pengalaman teman-teman di Jepang itu mayoritas penyelamatan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan yang lain. Gitu. Jadi petugas-petugas relawan yang kemudian menyelamatkan itu nanti tinggal berapa persen di belakang. Tapi bahwa yang menyelamatkan pertama dia adalah dirinya. Gitu. Nah, ketika orang bisa bertanggung jawab atas dirinya, maka kemudian peluang selamatnya lebih tinggi. Nah, untuk bisa menyelamatkan itu butuh informasi. Bagaimana kemudian dia mengambil keputusan, mengenali misalnya ini tanda-tanda ini sudah harus lari atau belum sih, ini harus evakuasi atau belum sih, gitu. Nah, kecepatan informasi itu kemudian akan mempercepat orang mengambil keputusan sendiri-sendiri itu. Nah, kalau semua orang punya kesadaran untuk mengamankan dirinya, maka kemudian dia akan peluang selamatnya akan lebih besar, gitu. Dan kemudian menjadi tidak ini ya. Bukan soal membebani atau tidak membebani, tapi kemudian begitu korban sedikit, maka kemudian upaya-upaya pasca bencana itu juga akan lebih ringan. Jadi semakin banyak orang terlibat, semakin partisipatif, semakin mereka tahu, gitu, maka mudah mengambil keputusan. Pengalaman yang tidak menarik justru waktu lahirnya Jalin Merapi. Tahun 2006 ya, kita lahir Jalin Merapi, ada radio komunitas lintas Merapi di Klaten, ada radio komunitas KFM di Magelang, ada radio komunitas MMC tempat saya di Boyolali, gitu. Dulu itu orang Merapi untuk mengetahui informasi Merapi itu harus menunggu update dari media-media di Jakarta. Wow. Karena kemudian nunggu televisi ya? Iya, nunggu televisi atau nunggu radio. Karena kemudian yang punya akses ke BPTKG ya, atau yang otoritas di Gunung Merapi, itu ya teman-teman wartawan. Nah, kemudian baru prosesnya itu panjang sekali. Bahkan satu pengalaman kan ada satu di tahun berapa ya, sirinenya berbunyi, gitu. Untuk menyembunyikan sirine saja. Sirine berbunyi tapi korbannya sudah ada, gitu. Karena kemudian informasinya nggak cepat, butuh waktu. Misalnya kan ada birokrasi ya, informasi disampaikan dari ini kemudian masuk ke pemerintah daerah, gitu. Nah, ini berbeda dengan saat-saat ini karena kemudian semakin dekat dengan proses informasi, gitu, sumber-sumber informasi, maka kemudian semakin cepat masyarakat mengambil keputusan. Itu penting ya, kecepatan itu ya. Nah, Mas, tadi sudah disentuh ya soal bencana dan komunitas, karena komunitas itu yang paling depan merasakan akibat-akibatnya, dan juga sekaligus komunitas itu lalu jadi entitas yang harus mandiri ya, tangguh begitu ya. Nah, kalau bencana-bencana yang kemudian sangat rentan dilakukan oleh kelompok masyarakat di basis komunitas itu apa saja? Menurut pengalaman Mas Sinam, bencana apa aja sih yang biasa kemudian mereka alami dan
lalu butuh radio ini? Jadi kalau pengalaman selama ini operasi radio, baik radio komunitas maupun radio darurat itu seperti erupsi, misalnya pengalaman di Merapi, di Sinabung, di Kelut, misalnya itu bagaimana kemudian, nah maka ada juga yang kemudian pengalamannya soal tanah longsor, misalnya kemudian seperti waktu di Banjarnegara, kemudian tsunami di Pangandaran, tsunami di Aceh. Nah, ada gempa bumi juga di Lombok misalnya. Nah, kami mencoba memilah ada dua, Mas. Ada dua jenis bencana. Jadi bencana yang terprediksi dan tak terprediksi. Oke, ya. Apa itu? Nah, terprediksi itu seperti Gunung Merapi, seperti gunung berapi. Jadi tanda-tandanya bisa dikenali. Walaupun lokasi kepastian kapan akan meletus kita nggak tahu, tapi tanda-tandanya ada status. Ini tahap normal, ya? Waspada, siaga, awas gitu. Nah, masyarakat kemudian diajak untuk mengenali tanda-tanda itu, sehingga kemudian mereka bisa menyiapkan bagaimana ketika bencana itu datang. Tapi kemudian juga ada bencana-bencana yang tidak terprediksi, misalnya seperti gempa bumi. Ya kita nggak tahu, mungkin hitungan tiba-tiba ada gempa bumi aja misalnya. Nah, seperti yang terjadi di Lombok. Di Lombok kemudian begitu terjadi gempa bumi ya radio tidak bisa beroperasi lagi. Dan tidak ada persiapan untuk mengoperasikan radio kan, karena memang kita nggak tahu gempa itu datang. Nah, sehingga pendekatannya juga berbeda. Bagaimana ya? Kemudian kalau radio di daerah-daerah seperti ini, maka teman-teman radio komunitas yang ada di sana kemudian harus menyiapkan diri bagaimana kemudian mengoperasikan radio darurat. Jadi waktu itu radio Gita Suara di Lombok Utara ya, di Lombok Utara dia tidak bisa beroperasi, kemudian JRKI datang ke sana, kemudian mari kita alat yang ada kita ambil, kita operasikan bersama dan kita bisa bersiaran. Mungkin teman-teman juga karena mereka rumahnya rusak, kenia rusak gitu ya, mereka nggak bisa beroperasi. Mereka juga akan konsen ngurusi keluarganya, mungkin ada yang sakit. Nah, maka kemudian hadir teman-teman yang di luar daerah untuk membantu bersiaran di sana. Saya bersiaran, Mas Sulis bersiaran, Mas Sukiman bersiaran. Itu yang dilakukan. Jadi yang tak terprediksi itu lebih banyak bagaimana kemudian menyiapkan ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Misalnya ketika masa krisis 1, 2, 3 hari itu kan bantuan belum ada yang datang, misalnya listrik padam, misalnya. Nah, ini situasi sulit yang kemudian memang harus dimainkan oleh radio ya. Apa yang bisa dilakukan misalnya mendirikan radio darurat butuh waktu kan, mengkonsolidasikan baik alat orang untuk kemudian bisa bersiaran. Nah, beda kalau misalnya kayak yang dilakukan di Merapi gitu, karena kita sudah ada sampai sekarang kan status Merapi juga masih siaga misalnya, masih siaga. Level 3 ya level 3. Nah, jadi begitu kita sudah mengenali, maka kemudian apa yang perlu dilakukan? Oh, ternyata butuh menyiapkan ini bagaimana kelompok rentan untuk ke tempat evakuasi misalnya. Dan begitu evakuasinya ternyata titik bahayanya sudah ke sana, beda arah, maka kemudian arah yang lain boleh kembali misalnya begitu. Jadi keputusan itu bisa diambil cepat, baik evakuasi atau tidak evakuasi, baik mengungsi atau tidak mengungsi misalnya. Karena kemudian kalau memang tidak perlu untuk mengungsi ya lebih baik nggak mengungsi kan. Ya Mas. Nah sekarang kan sejak tahun 2015 ya Sendai dan kemudian pengalaman dari Indonesia mengalami bencana macam-macam, khususnya sejak tsunami ya. Lalu ada pendekatan pengurangan risiko bencana ya, yang sekarang juga menjadi bagian dari kampanye dari radio komunitas di berbagai tempat. Kalau sebenarnya beberapa keterlibatan radio komunitas di dalam bencana itu kalau misalnya disebut secara umum ada di mana aja sih Mas dalam sejarah kita? Ya, kalau secara umum begini, kita misalnya kita coba pilah bencana ada 3 fase ya, pra, masa dan pasca. Ya. Nah, pada masa pra itu
yang bisa dilakukan radio komunitas itu adalah bagaimana kemudian ini menyiapkan menyiapkan diri ya, bagaimana kemudian mengenali risiko yang ada di situ. Jadi mengenali risikonya, kemudian bagaimana upaya-upaya mitigasinya. Nah, itu kemudian didiskusikan bersama, terlibat dengan pemerintah desa, terlibat dengan pemerintah kabupaten untuk menyusun rencana kontingensi misalnya. Sampai kemudian mengenali kalau ini bencana jalur evakuasinya kemana. Nah, itu kan didiskusikan bersama. Terus kemudian kita ada berapa orang sih gitu. Terus kemudian siapa yang bisa yang terbiasa untuk melakukan misalnya kayak semacam psikososialnya siapa, kan banyak gitu. Ada beberapa lembaga-lembaga yang ada baik di masyarakat maupun di luar. Nah, itu kemudian radio bisa terlibat dalam proses-proses latihan misalnya. Latihan ini kan sesuatu yang ini ya. Kalau kita sudah punya rencana kontingensi, kemudian setiap tahun atau setiap saat kita bisa lakukan latihan. Seperti kalau kita naik pesawat gitu kan didengar nggak didengar, pasti kemudian pramugari akan memperagakan di awal ya. Evakuasi. Nah, itu bisa dilakukan terus-menerus, latihan terus-menerus, sehingga kemudian orang akan terbiasa. Nah, kelemahan kita kan saat ini memang ini ya, tidak cukup sering orang menggelar latihan-latihan itu. Padahal itu sangat dibutuhkan, karena dalam situasi panik mungkin orang akan kebingungan, dan kalau pernah latihan, minimal dia bisa mengingat waktu latihan saya begini. Kemudian saya bisa melakukan seperti apa. Ini yang saya kira bisa dilakukan di masa pra. Termasuk kemudian juga mulai menyiapkan ini ya, membuat materi-materi siaran gitu yang mengingatkan kepada masyarakat. Misalnya kalau di Merapi, awan panas itu apa? Jangan sampai kemudian orang Merapi tertukar, nggak bisa membedakan awan panas dengan abu vulkanik misalnya. Jadi, nah yang hal yang mendasar, istilah-istilah itu juga perlu dikenalkan kepada masyarakat. Termasuk kemudian juga istilah-istilah dalam penanggulangan bencana, mitigasi itu apa misalnya. Terus kemudian forum pengurangan risiko bencana itu apa, BPBD itu kerjanya apa. Jadi pihak-pihak itu juga dikenalkan dan masyarakat semakin tahu. Terus kemudian juga misalnya telepon-telepon penting, pusat-pusat tempat-tempat untuk mencari informasi misalnya. Itu dikenalkan pada tahap pra. Pada masa bencana di tanggap darurat gitu. Jika radionya masih bisa beroperasi, maka dia bisa mengoperasikan radionya untuk satu, misalnya memastikan menyerangkan pada masyarakat kondisi saat ini seperti ini. Yang dibutuhkan adalah masyarakat tahu kondisi. Dulu waktu Merapi meletus, orang nggak tahu ini Merapi situasinya seperti apa, gitu. Karena kemudian gelap, gitu. Misalnya karena hujan abu kan di mana-mana gitu. Terus mereka nggak tahu. Nah, mereka harus tahu informasi. Karena apa? Kalau nggak tahu informasi ya hoax itu sekarang sudah semakin cepat. Bencana setelah bencana itu adalah hoax. Orang kemudian dibikin panik, dibikin takut. Padahal dia sebenarnya tidak harus takut karena itu hanya hoax misalnya. Seperti waktu 2010 prediksi nanti jam sekian akan ada letusan besar gitu. Nah ini kan hoax. Waktu itu masih melalui SMS sih, kemudian beredar, kemudian ditayangkan oleh TV. Jadi masyarakat jadi panik. Nah menjelaskan pada situasi terkini seperti apa itu penting kepada masyarakat. Nah yang kedua soal proses evakuasi, kemudian kalau sampai ada keluarga yang terpencar, misalnya bagaimana menjelaskan bisa saling menghubungkan komunikasi antar keluarga. Terus kemudian juga update tentang kebutuhan, misalnya masyarakat di pengungsian ini membutuhkan apa, pengungsian ini membutuhkan apa, bagaimana kondisi manula, bagaimana kondisi bayi. Nah, itu yang kemudian didiskusikan di radio. Dan yang tidak kalah penting, ya radio harus tetap menghibur kan, bahwa kemudian dalam situasi ini mungkin ada yang bisa waktu di Banjarnegara itu malah ibu-ibu datang ke studio kemudian main rebana gitu, kemudian disampaikan. Termasuk kemudian juga kegiatan psikososial ya. Saya punya pengalaman menarik Mas waktu di Banjarnegara itu. Kita kan longsor Jemblung ya. Tanah longsor di Jemblung itu. Biasanya itu kan psikososial dilakukan oleh orang luar ya, mungkin yang peduli, terus menguatkan kepada masyarakat bahwa ini bencana harus kita hadapi, kita harus ikhlas, harus tabah gitu. Itu saya juga melakukan seperti itu. Tapi ada yang menarik kemudian ketika yang siaran itu bapaknya meninggal, Mas.
Jadi bapaknya meninggal, ya. terus kemudian dia berbicara di radio bahwa mari kita bangkit. Gitu. Bapak saya juga meninggal. Nah, bobot kalau saya ngomong sama ini Mas yang ngomong ini sangat beda. Jadi mungkin kalau saya bisa menggetarkan 5%, Mas ini bisa 90% getaran. Jadi tingkat omongan yang sama, tapi ketika diomongkan oleh orang yang asli dari situ, itu lebih kuat ternyata. Jadi ya kalau saya misalnya, iya kamu bukan siapa-siapa, tapi begitu dia yang nyampaikan, ini juga sama-sama korban. Jadi rasa senasib, ini bisa menguatkan, bisa membuat masyarakat tetap tegar misalnya. Kalau kemudian yang menyampaikan adalah temannya sendiri yang dia juga keluarganya jadi korban. Nah, itu yang saya kira menarik pada masa dilakukan radio pada masa bencana. Nah, di masa pasca bencana itu di luar yang soal rehab, rekon dan yang lain ya, yang masa pemulihan, ada satu pengalaman menarik. Saya kira selama masa tanggap darurat, masa bencana itu banyak pengalaman-pengalaman yang didapat oleh masyarakat, didapat oleh pemerintah, didapat oleh relawan. Nah, biasanya cerita-cerita baik itu ya hilang begitu saja. Nah, maka radio itu punya kesempatan untuk merawat cerita-cerita yang baik, yang mungkin malah kita nggak pernah kepikiran sama sekali. Ada contoh yang waktu di Radio Tutura FM di Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi ada satu anak yang bercerita dia selamat dari likuifaksi. Nah, terus kemudian kita coba tanya bagaimana dia selamat dari likuifaksi. Saat terjadi likuifaksi dia dekat dengan pohon kelapa, kemudian dia megang erat pohon kelapa itu. Dia kebawa lumpur, tapi kemudian selalu berpegangan pada pohon kelapa itu. Dan begitu sudah reda likuifaksinya, dia bisa keluar dari situ. Nah, ini kan mungkin juga ini jadi rekomendasi untuk banyak orang. Apa hubungannya likuifaksi dengan pohon kelapa? Apakah mungkin likuifaksi, kan yang saya tahu pohon kelapa tidak roboh di daerah likuifaksi ya. Mungkin yang lain mungkin beda. Tapi yang saya tahu itu. Nah, apakah pohon kelapa dan likuifaksi itu bisa diteliti? Apakah memang dia lebih kuat, lebih tahan? Nah, untuk menahan gelombang-gelombang. Ini saya kira hal yang baru yang bisa digali, dikembangkan. Mungkin teman-teman peneliti bisa menggali kenapa, apa hubungannya ini. Tapi bahwa peristiwa itu penting untuk kemudian, oh iya, saya jadi tahu ada orang selamat dan itu gara-gara memegang pohon kelapa. Nah, ini saya kira bisa banyak pengalaman-pengalaman menarik yang didapat bagaimana kemudian memanage tempat pengungsian, bagaimana. Saya kira banyak pengetahuan baru yang itu akan bermanfaat pada upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana di masa mendatang. Itu yang bisa dilakukan di pasca bencana. Jadi merawat cerita itu bisa bisa mendorong kita untuk lebih tangguh di masa yang akan datang. Dan semua bersumber dari pengetahuan komunitas itu sendiri ya? Iya. Bagaimana kalau misalnya kalau kan cerita-cerita radio bisa mengundang siapa aja gitu. Silahkan ceritakan apa yang dialami waktu itu. Gitu. Cukup diceritakan saja. Gitu. Nah, maka kemudian orang akan belajar dari cerita-cerita itu dan dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman masa kini, dengan pengetahuan masa kini. Saya kira nanti akan ketemu itu dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan lebih kreatif lagi, lebih baik lagi dalam merumuskan upaya untuk pengurangan risiko bencana di masa mendatang. Ya, oke, Mas. Terkait dengan pengalaman-pengalaman radio komunitas yang tadi disebutkan itu, sebenarnya ketika kita bicara tentang radio komunitas menjadi inisiator untuk berbagai komponen masyarakat ya untuk penanggulangan bencana seperti tadi kasus Jalin Merapi gitu. Bisa diceritakan bagaimana radio komunitas kemudian bergerak menjadi kelompok yang berinisiatif dan kemudian akhirnya memperkenalkan suatu konvergensi yang luar biasa ya waktu tahun 2010 di
masalah erupsi Merapi? Ya, tadi soal ini ya, saya kira pertama ada kesadaran bersama tadi, gotong royong tadi, gitu, antar komunitas. Terus kemudian ada upaya untuk gotong royong itu kan juga bisa dimaknai bagaimana kita bisa saling menyelamatkan, bisa saling melindungi. Gitu. Nah, lalu kemudian kita gunakan media yang ada gitu, sebagai upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya untuk tadi melakukan edukasi bersama. Jadi saling mengedukasi ya, karena sebenarnya kan yang terjadi di saat ini mungkin juga pernah terjadi di masa lalu. Nah, maka radio komunitas ini kekuatannya kan ada di ini ya, di bagaimana kemudian cerita-cerita yang saya sampaikan di depan, cerita-cerita itu dirawat, cerita-cerita itu dikumpulkan, baik yang masa lalu misalnya. Kayak kasus di Merapi sekali lagi. Tahun 53-54 itu terjadi erupsi besar gitu, dan enggak besar erupsinya, tapi ada korbannya yang cukup banyak. Satu kampung di Selo itu habis, namanya Kampung Pencar gitu. Nah, sejarah itu tertutup begitu saja. Tidak banyak ditulis gitu ya. Mungkin saya mendengar cerita-cerita, tapi kemudian beberapa orang tidak mendengar cerita itu. Nah, bagaimana kemudian itu diceritakan kembali. Nah, itu radio komunitas bisa mengambil peran tadi, karena memang ya ini radio kan ya, radio ini ya seperti yang kita lakukan gitu, kita bisa untuk ngobrol, tapi kemudian bagaimana obrolan-obrolan itu bisa bermanfaat. Nah, itu yang saya kira kenapa radio komunitas mengambil posisi bagaimana kemudian upaya untuk pengurangan risiko bencana, karena bencana bisa terjadi kapanpun, dimanapun tanpa kita tahu gitu, dan mungkin juga ada yang kita tahu, ya walaupun ada yang bisa kita kenali tanda-tandanya. Jadi menyiapkan diri lebih dini. Gitu. Ya, kalau berkaitan dengan tadi soal ketidakterdugaan, ya, walaupun sebenarnya bisa mulai sedikit diperkirakan, tapi kan persisnya tidak bisa dikatakan tepat gitu ya. Nah, kasus yang pengalaman yang saya dengar juga radio komunitas berperan di dalam erupsi Gunung Kelut nih, Mas. Ya, pengalaman itu mungkin bisa disampaikan betapa radio komunitas menjadi sesuatu yang kunci di sana. Ya, ini Kelut ini menarik. Itu kira-kira jam berapa ya waktu itu? Jadi Kelut itu kan statusnya sudah awas, kan? Siaga. Terus kemudian ditetapkan awas itu sekitar jam 9 malam. Tepatnya saya lupa, tapi 9 sekian gitu. Nah, itu terus kemudian radio bersama dengan media yang lain ada, kan mereka dapat informasi, teman-teman Kelut FM, radio Kelut FM yang ada di Kediri itu dapat, ya, di Kediri itu kemudian dapat informasi dan dia menyarankan, ayo saatnya kita evakuasi, ini Kelut statusnya sudah awas. Nah, maka kemudian terjadilah evakuasi dan benar gitu. Sejam, mungkin 1 jam 20 menit dalam perjalanan, masih banyak yang dalam perjalanan, dan Kelut meletus besar. Bahkan beberapa lokasi. Jaraknya antara. Ya, jadi golden time-nya cuma 1 jam lebih, 1 jam sedikit. Nah, ini kan soal ini ya, dan faktanya memang Kelut tidak ada korban jiwa. Nah, ini satu ini ya, radio komunitas, kemudian juga toa masjid, kemudian juga banyak ya yang bisa bermanfaat. Tapi bahwa saat harus mengambil keputusan cepat, gitu, maka kemudian masyarakat harus tahu informasi cepat dan itu bisa dilakukan. Ini yang saya kira pengalaman baik di Kelut FM ya, yang waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah, tidak ada korban jiwa dan kemudian masyarakat bisa mengevakuasi diri. Gitu. Karena kalau misalnya kenapa menyambung yang di depan tadi, kenapa masyarakat harus lakukan sendiri? Karena dalam waktu 1 jam itu secepat apapun tim dari luar nggak akan bisa mengevakuasi. Nggak sempat ya.
Nggak ada, sudah nggak ada waktu lagi. 1 jam itu, kalaupun berangkat mungkin juga mereka baru pakai sepatu, pakai apa gitu, belum sampai berangkat sudah meletus gitu. Misalnya orangnya ada di Surabaya atau di mana gitu. Maka kemudian orang-orang yang di lokal itu yang harus diperkuat. Bagaimana setiap orang bisa menolong dirinya sendiri. Nah, ini bukti ya, penting bahwa ketika di komunitas itu memiliki kesadaran yang bagus tentang pengurangan risiko bencana, menjadi buktinya adalah 0 korban ya. Dampaknya menjadi sangat nampak. Nah, kalau kemudian terakhir-terakhir ini kan berkembang ya situasinya pada gempa-gempa yang terakhir, munculnya konsep radio darurat yang didorong oleh Radio Komunitas Indonesia, jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nah, bagaimana itu Mas Sinam, konsep radio darurat yang ingin didorong? Apakah kemudian menjadi sesuatu yang selama ini menampilkan good practices, ya, sesuatu yang baik, atau kemudian ada hal-hal yang juga bisa diperkirakan bagaimana kita membangun radio darurat itu prosesnya? Oke, Mas. Baik, kalau berbicara radio darurat sebenarnya memang ini kalau menurut regulasi awalnya itu kan situasi yang ini yang upaya-upaya yang dianggap ilegal dalam tanda kutip ya, karena memang secara regulasi tidak dikenal. Sampai sekarang di regulasi kita tidak secara spesifik mengenal istilah radio darurat. Jadi radio darurat itu istilah itu juga dibuat oleh teman-teman aktivis di lapangan, penyiaran kebencanaan. Ya, sejak tsunami Aceh sudah melakukan itu. Terus kemudian gempa Jogja, gempa Padang, tsunami Pangandaran, erupsi Merapi, Kelot, kemudian di Lombok, Palu, dan terakhir yang sekarang kita masih di masa ini, di masa pandemi COVID, juga radio darurat untuk COVID-19. Nah, radio darurat itu secara gagasan, sebenarnya bukan secara gagasan, prakteknya adalah itu radio yang didirikan di masa tanggap bencana. Dikelola oleh relawan-relawan informasi, relawan-relawan kebencanaan, menyiarkan situasi yang terjadi di lokasi bencana. Misalnya waktu saya di Lombok, misalnya saya siaran bagaimana situasi di Lombok, terus kemudian bagaimana masyarakat apakah terpenuhi untuk kebutuhan kebutuhan di mana, di pengungsiannya misalnya begitu. Dan itu yang bisa dilakukan di radio darurat. Dan radio darurat sendiri memang ini satu gagasan ke depan itu bagaimana ini kemudian diakui secara legal gitu, dan kemudian juga bisa menjadi ruang untuk kolaborasi banyak orang ya, Mas. Karena untuk mendirikan radio darurat ini kan butuh infrastruktur, butuh frekuensi, butuh alat, butuh orang, butuh program siaran yang sebenarnya kebutuhannya cukup banyak. Jadi harus kolaborasi ya? Harus kolaborasi. Selama ini memang kalau di Lombok waktu itu saya bawa gitu. Terus kemudian waktu di Banjarnegara bawa pemancar yang punya JRKI. Waktu di Sinabung kita pinjam pemancarnya lintas Merapi. Ini dari sisi alat kita memang masih pinjam-pinjam. Memang gagasan ke depan alat itu sebaiknya disediakan oleh pemerintah. Oke. Gimana tuh? Disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau pengalaman di Jepang itu menarik ya. Kominfo di Jepang itu punya alat itu, begitu ada gempa datang langsung kemudian 1 hari mereka sudah bawa alat ke lokasi bencana. Maka relawan-relawan seperti teman-teman JRKI, teman-teman yang lain itu datang, bawa orang, datang untuk siaran, datang untuk menjadi reporter, datang untuk menjadi penyusun berita, datang untuk menjadi penyiar gitu misalnya, bersiar. Nah itu yang bisa dilakukan. Dan kemudian soal radio receiver. Nah, radio penerima ya. Radio penerima itu penting karena kemudian kalau kita siaran nggak ada yang dengerin itu apa gitu. Nah, itu kemudian waktu di Lombok kami dengan teman-teman itu kan melakukan kayak crowdfunding gitu ya untuk mengadakan itu. Terus kemudian beberapa ini terkumpul 800 radio kemudian kita bagikan ke masyarakat misalnya untuk mendengar.
Kalau di Palu itu waktu itu sampai 1.000 ya radio. Nah, bayangan ke depan setiap di tas siaga bencana kita sudah ada radionya. Jadi begitu bencana datang, misalnya kita ada radio, atau kemudian di BPBD, kalau saya sih mimpinya setiap BPBD di kabupaten itu punya minimal 500 radio. Begitu ada bencana di sini, maka kemudian radio BPBD tetangga itu bisa membantu radio. Cadangan ya, mereka punya cadangan. Oh, ya, jadi dibagi. Ini gagasan ke depan ya. Terus kemudian penting juga kalau misalnya ada frekuensi khusus. Jadi bayangkan sih ada satu frekuensi khusus. Jadi orang tahu kalau ada radio ada bencana, maka ke frekuensi sekian misalnya 100 atau 90 atau berapa gitu. Kesekian maka itu adalah frekuensi bencana. Wah, itu saya kira akan lebih mudah untuk mengkomunikasikannya ya gitu. Nah, dari sini butuh dukungan proses perizinan yang cukup cepat. Pengalaman di Jepang itu izin kalau dari kota telepon ke Kominfo, saya mau bikin ini gitu misalnya. Nah, kemudian oke, siap, izin dikirim, syaratnya menyusul gitu. Jadi izinnya dulu, syaratnya menyusul. Karena dalam situasi darurat kita sungguh tidak normal kalau kita masih berpikir dengan cara yang normal gitu kira-kira. Gitu ya. Gitu. Ya. Menarik Mas Sinam. Ya. Terima kasih ya Mas Sinam sudah berbagi dengan kita semua dari awal tentang bagaimana itu radio komunitas, kemudian bicara tentang kebencanaan, lalu mengapa bencana itu harus ditangani di level komunitas menjadi sangat penting, ya, dan kemudian membangun pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas, serta terakhir ini Mas Sinam bercerita tentang beberapa contoh pengalaman radio komunitas dan juga radio darurat ya di menangani persoalan bencana, dan ada usulan ke depan beberapa hal yang menarik ya, termasuk antara lain adalah penyediaan peralatan untuk pendirian radio darurat ya, yang membutuhkan kolaborasi pemerintah menyediakannya, kemudian tidak hanya untuk transmisi tetapi juga penerimanya, dan yang lain-lain orang lain bisa bekerja sama untuk mengisi ya, sesuai dengan tadi mungkin aktivis Rakom bisa menjadi penyiarnya, dan kemudian yang lain-lain akan mengisi di bagian lain. Oke, demikian ya Mas Sinam. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saudara sekalian, kita sudah bicara cukup panjang dan sangat berharga apa yang sudah disampaikan Mas Sinam, dan semoga ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, belajar dari pengalaman dan kemudian ke depan menjadi lebih baik untuk mengurangi semaksimal mungkin risiko bencana ke depan. Bagaimanapun, Indonesia harus sadar ada di wilayah Ring of Fire, merupakan tempat begitu banyak bencana yang akan terjadi. Terima kasih semua, terima kasih Mas Sinam. Ya, sampai jumpa lagi. Salam tangguh. Salam tangguh.